Kesilauan nggak bang matanya? Hmm? Bang matanya kesilauan nggak? Enggak. Cuman ya. Ya abang sini deh. Oke. Maaf. Nah, Ya. tunggu. Oke. Ini dulu. Ini gambarnya. Ini para pemirsa proses liputan Ntar dan ini aja nanti biar enak. TikTokan tanya jawab. Oke, mantap. Liputan media saya, Abang Nando dan rekan-rekan. Oke, standby. Oke, lagi. Potong ya. Ini sudah dong, itu potong kepalanya. Itu kan berarti kan? Oke, Pas. sudah situ ya. Standby. Roll. Ya, halo Ustadz, gimana kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sehat-sehat, barakallah. Saya di Jakarta Pusat ya. Kemarin melaksanakan tugas abdi negara di daerah Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah sudah jumpa lagi sama awak media, terutama Bang Nando nih. Ya baik, Ustadz, ini sedikit yang lagi ramai di perbincangan nih Ustadz nih, di netizen yang lagi ramai. Ustadz, gimana sih tanggapan Ustadz terkait yang lagi sekarang makamnya Vanessa yang akan dipindahkan? Mungkin secara hukum Islamnya seperti apa? Secara hukum Islam, jadi untuk memindahkan suatu makam itu ada ketentuannya. Misalnya makam itu dikhawatirkan akan terjadi misalnya pengikisan, yaitu abrasi atau terjadinya erosi yang mengakibatkan suatu makam itu akan hilang ke bawah arus air, itu pertama ya. Nah, dengan alasan-alasan tertentu atau akan dijadikan suatu yang sangat urgen, krusial yang harus untuk melakukan pemindahan makam itu. Tetapi kalau makam itu tidak ada secara urgen untuk dipindahkan, ya kenapa dipindahkan seperti itu? Ya kan mungkin kedua jenazah itu kan memang semasa hidupnya kan mengatakan ini hidup semati ya udah sejauh Iya. dan tiba-tiba sekarang ada pemindahan gitu kan. Berbicara soal hukum Islam, dia ada nggak sih keterbatasan pemindahan itu apa? Kan ada juga yang mengatakan kayak tunggu 100 hari ke atau apa, mungkin secara hukum Islam seperti apa sih? Yang jelas menyebabkan sesuatu hal yang janggal, sesuatu hal yang penghormatan terhadap mayit si jenazah itu diatur di dalam ajaran agama Islam. Kita tidak boleh memperlakukan jenazah itu dengan semena-mena. Ini ya di dalam ajaran agama kita. Jadi kita mengurus mayit terus memakamkan, setelah dia dimakamkan itu tidak bisa seenaknya kita mengambil dipindahkan ke tempat yang lain tanpa ada alasan yang jelas seperti itu. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang abu-abu, yang di luar logika, khairul umuri awsatuha, segala sesuatu itu urusannya yang masuk akal, yang sederhana. Jadi kalau mayit itu dipindahkan, ditarik lagi tanpa ada penyebab yang kuat, nah itu kan sangat ya ironis sekali seperti itu. Jadi Islam itu diatur semua adalah hal yang sekecil mungkin sampai ke yang setinggi mungkin, ke tingkat filsafat. Jadi penghormatan terhadap jenazah, terhadap mayit itu tidak ada. Nah ini akan menyebabkan dosa yang sangat besar, sangat fatal itu. Yang sih pada saat lagi itu kita temui dari pihak keluarganya Abang Vanessa, dia kan mungkin ada keberatan soal yang penggunaan tanah wakaf. Apakah ada mempengaruhi soal tanah wakaf? Tanah wakaf itu perlu diklarifikasi dulu ya. Perlu diklarifikasi terlebih dulu. Tidak segampang itu juga urusannya, tahu-tahu pindah oleh karena tanah wakaf. Jangan memberikan alasan sesuatu yang tidak pasti.
ditanyakan dulu wakifnya siapa, ya, yang memberikan wakaf itu siapa, ahli warisnya siapa. Ini terkadang orang cenderung ini terlalu banyak alasan untuk melakukan sesuatu yang harus dicek kebenarannya, diklarifikasi aja dulu ya, apa memang benar untuk tanah wakaf. Nah, kalau memang itu tidak jelas peruntukannya, lebih baik menghindari segala sesuatu yang lebih ke mudarat ini. Perbuatan mudarat adalah lebih cenderung ke perbuatan yang ke dosa, perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperlakukan jenazah mayit tidak dengan semestinya gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang masa hidup, tetapi kalau orang yang sudah meninggal itu kita akan berziarah ke sana, didoakan seperti itu. Tapi sangat etis nggak sih jika makam itu dipindahkan? Ya, sangat tidak etis lah ya. Karena kenapa kan dikatakan tidak etis? Ya, ini banyak menimbulkan pertanyaan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan perlu diklarifikasi ulang untuk membuktikan apakah iya benar ini karena wakaf atau karena sesuatu yang krusial. Tadi kita sudah jelaskan bahwa dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya akan terjadi banjir atau tanah ini menjadi longsor, nah itu boleh dipindahkan. Nah ini kan nggak longsor, nggak ngapain, tempatnya juga bagus, aman seperti itu. Akan berdampak lagi dengan kasihan sama kan dia punya anak, punya keturunan ya, ada Ananda Gala, walaupun dia masih kecil tetapi kita memikirkan generasi beliau. Nah, kalau untuk berbicara soal Gala nih tadi nih Ustaz, itu gimana sih sekarang lagi udah mulai pada heboh-hebohnya lagi nih perebutan hak asuh, bahkan sempat ada yang untuk tes DNA. Nah, Ustaz sendiri gimana tanggapannya? Ya, kalau untuk melakukan tes DNA itu silakan saja untuk memberikan kebenaran, mencari kebenaran, kepastian, itu silakan hak kita. Tetapi kita insya Allah kan berkeyakinan bahwa Ananda Gala ini adalah salah satu putra sematawayang almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Mas Bibi Ardiansyah. Jadi kita hormatilah, perlakukanlah anak kesayangan kita ini. Dia sudah ditinggal oleh kedua orang tua dengan yang sangat ya menyedihkan. Apa kita semua lihat Ananda Gala ini merangkak sendiri, diambil oleh orang sopir truk, diselamatkan, digendong. Itu kita nggak tega siapapun ya, apapun sekeras batu, hati siapa sih yang nggak luluh atau terharu tersenyum melihat kejadian musibah yang menimpa Ananda Gala ini. Beliau menyelamatkan, merangkak sendiri, diselamatkan oleh sopir ya, yang sangat baik sekali, yang berhati mulia. Untung ketemu dia. Seandainya Ananda Gala misalnya pas lewat melintas jalan tol, ada lagi mobil dari belakang, itu sangat. Nah ini tadi Allah tuh maha adil, Allah maha kaya memberikan kebesarannya, keagungannya, bahwa Ananda Gala diselamatkan, ketemu dengan orang yang sangat baik, sangat mulia hatinya, sopir truk ini ya, sopir truk buah ya kalau nggak salah. Nah, kita harus menghormati keturunan Ananda Gala, keturunan yaitu Ananda Gala ini harus dihormati, harus diselamatkan masa depannya. Nah, di sini sudah diatur bahwa dalam ahli waris ya, di dalam Islam itu Bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi pembagian harta waris anak laki-laki itu sebanding dengan 2 anak perempuan. Jadi mendapat 2 kali dari bagian anak perempuan. Jadi seperti itu. Nah, andanya kan cuma satu aja, yaitu Gala. Gala kan nggak ada yang lain sematawayang. Kecuali kalau almarhumah Mbak Vanessa dengan Mas Bibi ini nggak ada anak, baru nanti dimusyawarahkan lagi. Lah ini biarkan dulu anaknya menikmatin, besar dulu. Apalagi anaknya laki-laki lagi. Menjadi memang satu-satunya ahli warisnya ada, yaitu Ananda Gala itu. Kenapa harus direbutkan? Kecuali kalau dia nggak ada anaknya, seperti itu. Nah, untuk berbicara ini kan soal asuh nih, bagaimana?
hak asuh itu kan nanti kan akan disidang. Nah, kita serahkan ke dewan hakim yang lebih berwenang memutuskan ini kan. Hak asuh itu jatuh kepada tangan siapa. Tapi kalau kita melihat mungkin seluruh masyarakat Indonesia tahu si Ananda Gala ini lebih dekat ke orang tuanya Mas Bibi, karena bukan kelihatannya, memang terbukti dia sangat sayang, sangat ya nyaman. Dan Ananda Gala kan masih kecil, dia nggak tahu ya betapa sedihnya nasibnya, betapa ya harunya. Itulah namanya kehidupan. Nanti kan dia lama-lama pelan-pelan juga berangsur tahu mama saya mana ya, papi saya di mana, seperti itu. Tetapi kalau kita melihat bukan seorang dua orang aja yang memperhatikan bahwa Ananda Gala itu dia selalu nempel gitu ya dengan orang tuanya almarhum Bibi Ardiansyah. Kita melihat kasih sayang, mungkin ya insya Allah kan, tapi kita semua ini kita serahkan kepada hakim. Kalau melihat dari kedekatannya, hubungan secara emosional, hubungan secara sosiologis itu Ananda Gala ini kan lebih ke ini, ke orang tuanya Mas Bibi seperti itu. Terakhir Ustaz, ini mungkin anggapannya seperti apa biar polemik ini dapat terselesaikan, itu tidak ada lagi yang perdebatan ataupun peraduan statement panas. Mungkin sarannya seperti apa dari beberapa pihak ini? Sarannya siapapun kita manusia di muka bumi ini harus menghormati jenazah ya, menghormati si mayit, mau mayitnya perempuan maupun mayit laki-laki. Kita harus hormati, kita jaga kehormatannya, harus mengerti itu dulu, karena ini adalah sesuatu penghormatan terakhir kita kepada saudara kita yang sudah meninggal. Nah, kalau kita tidak bisa menghormati, tidak bisa memperlakukan jenazah itu dengan baik, maka dosanya akan kita tanggung kepada orang yang merusak jenazah itu, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan masuk neraka jahanam karena ya semena-mena terhadap jenazah. Apalagi ini jenazah kan darah daging sendiri. Jangankan darah daging sendiri, siapapun kita tidak boleh intinya mempermainkan jenazah. Kita tidak boleh mempermainkan jenazah intinya seperti itu. Dengan alasan yang bermacam-macam untuk ya kepentingan sesuatu gitu ya, bisa kita jabarkan. Di Islam itu sangat diharamkan kita memperlakukan jenazah dengan tidak baik gitu. Harus diklarifikasi ulang, diklarifikasi dengan bagus, manfaatnya apa. Tapi kalau tidak pasti, tidak banyak menimbulkan polemik, orang bertanya-tanya, nah lebih baik kita cari ini aja ya, cari lurusnya aja, cari tengahnya aja. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah, kasihan jenazah. Siapapun jenazahnya kita harus hormati, kita harus menghargai harkat martabat jenazah saudara-saudara kita. Barakallah.